kita harus selalu husnudzon pada Allah. Biasanya kebutuhan husnudzon ini dirasakan saat kita dapat musibah, dapat bencana, dapat kesulitan. Banyak orang yang bertanya-tanya, apa salahku, apa dosaku? Kok Allah tega memberikan cobaan ujian seberat ini? Nah, itu yang kurang apa? Kalau ada pandangan semacam ini berarti dia tidak husnudzon kepada Allah. Dianggapnya Allah punya motif buruk, punya niat buruk. Padahal Allah itu Rahman Rahim. Allah itu tidak cuma sayang pada kita, tapi maha sayang. Berarti pasti Allah tidak menginginkan yang jelek, yang sengsara, yang menyusahkan untuk kita. Hanya kita saja mungkin yang salah paham atau kita sendiri yang milih susah, milih sengsara. Nah, husnudzon kepada Allah menurut Kiai Soleh ada 2 level. Ada level awam, ada level khawas. Kalau orang awam itu husnudzonnya adalah kalau dia dapat kenikmatan, kemudian dia merasa bahwa nikmat ini asalnya dari Allah semata. Nah, ini husnudzon level orang awam. Allah lah yang mewujudkan, Allah lah yang memberikan semua kenikmatan ini. Makanya cirinya, buahnya husnudzon di level awam itu syukur dan mengharap rahmatnya Allah. Jadi orang awam berhusnudzon pada nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, ada yang lebih tinggi, yaitu husnudzonnya orang khawas, orang-orang khos. Yaitu yang melihat pokoknya Allah ini maha sayang, maha cinta kepada hambanya. Meskipun yang kita rasakan ini sengsara, yang kita rasakan ini kesulitan hidup, yang kita rasakan ini ketidaknyamanan hidup, orang yang husnudzon di level khos ini menganggap bahwa semuanya merupakan kebaikan Allah kepada kita. Allah sebenarnya menginginkan yang baik dan yang terbaik untuk kita, hanya saja kita tidak paham. Hanya saja kita mungkin belum bisa membaca. Ada corona, ada macam-macam bencana, ada pertikaian, perselisihan di banyak tempat. Tapi orang-orang yang husnudzon pada Allah, ini pasti skenario-nya Allah untuk tujuan yang baik, untuk hasil yang baik. Hanya saja kita manusianya belum paham. Insya Allah nanti buahnya baik. Nah, kalau yang level 2 ini orang khos. Kalau orang awam biasanya lebih mudah husnudzon pada yang wujudnya nikmat-nikmat. Tapi kalau orang khos, apapun wujudnya, apakah itu nikmat, apakah itu dirasakan menyusahkan, semuanya dianggap buahnya kasih sayang Allah yang pasti hasilnya nanti kebaikan. Kalau tadi yang orang awam melahirkan syukur nikmat, kalau yang husnudzonnya orang khos melahirkan rasa cinta, rasa percaya, rasa tawakal kepada Allah. Orang yang husnudzon itu enak, tidak mudah mengeluh, tidak mudah susah. Ada orang maki-maki dia, kalau dibaca husnudzon, itu orang ini ternyata perhatian padaku, ternyata dia juga sayang padaku, makanya dia sebut kesalahan-kesalahanku sehingga semoga besok aku bisa memperbaiki. Ini perspektif husnudzon. Kalau orang perspektifnya suudzon, bahkan orang ngomong baik sekalipun dicurigai. Wah, jangan-jangan orang ini muji-muji aku, tapi nanti di belakangku menjelek-jelekan aku, atau membuat aku terlena sehingga nanti dia bisa ngalahkan aku, atau sebenarnya dia iri sebenarnya, cuma itu basa-basi saja. Ini orang yang perspektif suudzon, biasanya lebih tidak tenang, lebih stres.
Apalagi kalau suudzon pada Allah, suudzon pada manusia aja membuat kita galau luar biasa. Kalau kita suudzon pada Allah, lebih galau lagi, karena tidak mungkin kita bisa mengalahkan Allah. Maka Kiai Soleh memberi saran, jalan sufi kita dihiasi dengan keikhlasan, dihiasi dengan husnudzon kepada Allah, sambil tetap menjalankan riyadhah dan warok. Oke, nah ini ada beberapa tips dari Syarah Al-Hikam. Bagaimana kalau kita mengalami kesulitan tadi loh Pak? Saya sih pinginnya husnudzon, tapi kok hidup ini rasanya berat. Doa saya itu loh, kalau tidak dikabul-kabulkan sih oleh Allah. Nah, nanti dalam Syarah Hikam ini Kiai Soleh mengajarkan begini. Ketika engkau meminta satu perkara dunia, lalu Allah tidak mengabulkannya, hatimu menjadi susah. Itu disebabkan karena engkau tidak memahami kehendaknya Allah. Jika engkau paham, engkau akan bahagia. Tenangkan dirimu saat permintaanmu tidak dikabulkan. Saat permintaanmu tidak dikabulkan, pahamilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki agar engkau mendekatkan diri kepada Allah terus dan selalu menyandarkan hatimu kepada Allah. Jika sudah begitu, engkau akan menjadi kekasih Allah. Karena sesungguhnya ketika Allah mengasihi atau mencintai hambanya, niscaya Allah akan menghalangi dunia darinya dan menjauhkannya dari dunia. Jadi menurut Kiai Soleh, kalau kita punya keinginan macam-macam, sudah berdoa mati-matian kepada Allah, kok tidak dikabul-kabulkan ya? Apa Allah tidak suka padaku? Apa Allah tidak berkenan dengan doaku? Kiai Soleh justru bacalah itu sebagai kasih sayangnya Allah kepadamu justru. Jangan-jangan kalau itu dikabulkan, engkau tidak berdoa lagi. Engkau tidak mendekat-dekat lagi kepadanya. Padahal Allah ingin engkau selalu dekat dengannya. Jadi justru ketika Allah lama tidak mengabulkan doamu, kemungkinan Allah memang sangat mencintaimu, ingin engkau menjadi kekasihnya, ingin engkau menyapanya terus, ingin engkau mendekat padanya terus. Dan Allah tahu kalau dunia bisa menghalangimu darinya, kalau dunia bisa menjauhkanmu darinya, maka permintaan-permintaanmu yang perkara dunia itu tidak segera dikabulkan oleh Allah karena Allah sangat sayang padamu. Nah ini cara membaca kalau doa tidak dikabulkan, doa kita yang duniawi tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi Allah itu sangat cinta pada kita, maka Allah ingin kita dekat terus dengannya. Maka bersyukurlah kalau teman-teman merasa saya Pak sudah minta ini itu yang duniawi. Mungkin pengen apalah yang duniawi, mungkin jodoh, mungkin harta, mungkin jabatan, mungkin kedudukan, kok tidak dikabul-kabulkan oleh Allah? Kemungkinan karena Allah sangat sayang pada kita, karena Allah tahu dunia bisa menghalangi kita untuk dekat dengannya, bisa menjauhkan kita darinya. Dan Allah ingin kita selalu menyebut namanya, selalu dekat, menghibah, mendekatinya. Ini cara Kiai Soleh mengajarkan kita menyikapi keinginan, kesulitan dalam hidup.